dibentuknya negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tanggung jawab negara begitu besarnya di bidang pendidikan, yakni menjamin agar seluruh warga negaranya menjadi cerdas dan memperoleh akses pendidikan seluas-luasnya. Bagaimana jika kemudian ternyata akibat pilihan kebijakan pemerintah dan DPR melalui undang-undang membuat biaya pendidikan menjadi mahal, sulit untuk diakses, modal menjadi faktor utama penyelenggaraan pendidikan, kemudian pendidikan berorientasi pada pasar, penyelenggaraan pendidikan diskriminatif, serta pemerintah mereduksi peran dan tanggung jawabnya. Mari kita renungkan bersama, saat itulah kita sedang kehilangan eksistensi negara, karena negara gagal menjalankan amanat dan tujuan dibentuknya negara. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan uji material atas pasal 53 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan keseluruhan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan untuk memastikan bahwa negara menjalankan fungsinya dan warga negara dipenuhi hak-haknya serta penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan cita-cita konstitusi. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas memberikan landasan hukum bagi keberadaan Undang-Undang BHP. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan agar seluruh penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada sistem BHP. Sistem BHP yang dimaksud Undang-Undang Sisdiknas adalah sistem BHP menurut Undang-Undang BHP. Sementara itu, Undang-Undang BHP ternyata memperlakukan pendidikan layaknya komoditas pasar, yakni syarat penyelenggaraan pendidikan untuk maju dan berkembang adalah kemampuan meraup dan menghimpun dana sebesar-besarnya. Semakin sebuah sekolah atau penyelenggara pendidikan mampu mendapatkan dana, semakin besar pula kesempatannya untuk maju dan berkembang. Serta sebaliknya, semakin kurang usaha sebuah sekolah mendapat dana, semakin jauh kesempatan untuk maju dan berkembang. Jadi yang diuji oleh para pemohon bukanlah badan hukum pendidikan yang diatur oleh Undang-Undang BHP. Bukan pada soal pasal mana dalam Undang-Undang BHP yang bermasalah. Tetapi lebih mendasar dari itu, yakni persoalan pilihan kebijakan politik pemerintah yang telah menempatkan BHP sebagai satu-satunya landasan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itulah, selain pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas yang menjadi landasan hukum BHP, para pemohon menguji keseluruhan undang-undang BHP, sebab jiwa, semangat, dan roh undang-undang BHP yang tergambar dari jalinan pasal-pasalnya jelas menunjukkan bahwa pendidikan ingin diperlakukan selayaknya komoditas pasar, penyelenggaraannya bersifat korporatif, dan kekuatan modal dijadikan faktor utama penentu maju tidaknya penyelenggaraan pendidikan. Semangat korporasi dan komersialisasi tersebut terlihat dari jalinan seluruh pasal-pasal undang BHP, khususnya mulai dari konsideran menimbang huruf B hingga seluruh pasal, terutama bab-bab tertentu seperti bab yang mengatur tentang kekayaan, pendanaan, tenaga pendidik, penggabungan seperti layaknya merger, serta pembubaran. Kemudian, jika dipelajari secara mendalam dan dikritisi lebih lanjut, ternyata undang-undang BHP dengan sengaja dibuat sedemikian rupa, seolah-olah tidak mengarah pada komersialis pendidikan. Padahal, pencantuman prinsip-prinsip dalam undang-undang BHP seperti prinsip nirlaba, otonomi, akses yang berkeadilan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara dalam undang-undang BHP hanya merupakan tempelan dan ternyata bukan jiwa dari undang-undang BHP itu. Prinsip-prinsip tersebut tidak terlihat dalam substansi undang-undang BHP. Jiwa dan semangat undang-undang BHP tetaplah komersialisasi dan liberalisasi pendidikan dengan membawa para pelaku penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar. Pemerintah yang selalunya menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan hanya ditempatkan sebagai fasilitator. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, pilihan kebijakan sistem BHP ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan agar negara melaksanakan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti menjamin akses seluruh rakyat Indonesia tanpa pendidikan, tanpa terkecuali, dan menjadikan negara sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan, agar pendidikan dapat dijangkau dan terjangkau oleh seluruh rakyat. Artinya, Undang-Undang Dasar 45 menempatkan pendidikan sebagai barang publik. Konsekuensinya, pemerintah sama sekali tidak boleh melepaskan kewajibannya, tidak boleh membebankan kewajibannya tersebut kepada masyarakat. Sementara itu, pilihan kebijakan yang dianut oleh pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas dan seluruh Undang-Undang BHP telah menciptakan paradigma baru pendidikan, yakni pendidikan berbasis pada modal yang ternyata bertentangan dengan paradigma pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itulah, maka pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas dan keseluruhan Undang-Undang BHP menurut para pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45,
khususnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 3, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1, serta pasal 28I ayat 2, dan pasal 31 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Para pemohon yang terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid, dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan berharap agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menjaga agar pendidikan tetap menjadi barang publik di mana akses untuk memperolehnya tetap terbuka secara luas. Terakhir, kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memohon permohonan uji material ini sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para pemohon, menyatakan pasal yang kedua, menyatakan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas dan seluruh undang-undang BHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 3, pasal 8C ayat 1, pasal 8D ayat 1, pasal 8E ayat 1, serta pasal 8I ayat 2, pasal 31 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, menyatakan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Kami akan tutup opening statement ini dengan memberikan ilustrasi sebagai berikut. Jika BHP ini terus dijalankan, suatu saat akan ada seorang ibu bertanya pada anaknya, "Nak, mengapa sekolahmu tidak semaju sekolah-sekolah lainnya?" Kemudian sang anak akan menjawab, "Bunda, sekolah saya tidak semaju sekolah-sekolah lainnya karena kepala sekolah saya tidak pandai berbisnis. Beliau hanya pandai mengajar, hanya pandai mendidik, hanya pandai mengajarkan mata pelajaran, tapi sayangnya beliau tidak pandai mencari uang sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya mengapa sekolah saya tidak semaju sekolah-sekolah lainnya." Kalau seperti ini, akhirnya kita hanya bisa mengucapkan, "Selamat datang pasar pendidikan, dan selamat datang pendidikan model pasar." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami undang pemerintah dulu untuk menyampaikan tanggapan atau keterangan atas permohonan ini. Terima kasih Yang Mulia. Pernyataan pembuka atau opening statement pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang kami muliakan, sebagaimana diketahui bahwa alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah merumuskan tujuan negara, yaitu antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan, pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, diperlukan peraturan yang mengatur sistem pendidikan nasional yang sesuai dan selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat yang tertuang dalam pasal-pasalnya. Untuk itu dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menghendaki diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip tersebut akan menjiwai dan pengaruhi substansi atau materi kandungan pembelajaran
proses dan manajemen sistem pendidikan nasional.